Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial perintah-perintah dasar pada Linux. Saya menggunakan Linux Ubuntu ya. Lalu untuk mencoba atau menjalankan perintah-perintahnya, kita menggunakan terminal. Jadi shell yang digunakan pada Linux ini ada shell itu ada dua, ada yang CLI, ada juga yang GUI atau GUI. Yang CLI itu artinya atau singkatan dari Command Line Interface, sedangkan GUI itu Graphic User Interface. Jadi kalau GUI itu berupa grafik seperti Windows. Nah, ini GUI ini. Ini yang kita klik langsung di sini muncul langsung berupa grafik ya. Sedangkan CLI itu Command Line Interface, jadi berupa teks, perintah-perintah berupa teks. Nah, sekarang yang kita akan pelajari yaitu perintah-perintah dasar menggunakan CLI. Untuk menjalankannya kita buka terminal. Cukup bisa dengan cara klik kanan lalu open in terminal. Nah, ini bisa seperti ini, atau bisa juga dari sini ya kalau di Ubuntu. Nah, di sini ada terminal ini. Kita klik. Jadi bisa dua cara. Kalau ini langsung di desktop ya ininya. Kalau dari sini biasanya dari directory atau folder home kita ya. Nah, ini dia. Ini bisa kita geser ke sini. Oke. Ini adalah terminal atau shellnya untuk memberikan perintah kepada kernelnya Linux. Dengan terminal ini kita bisa menjalankan perintah melalui shell untuk memberikan perintah kepada kernel atau intinya Linux. Misalnya ya, nah, ini perintah ls-la itu perintah untuk melihat isi directory atau folder yang ada di sini ya. Ada juga misalnya kita mau tahu apa user apa yang kita gunakan sekarang ini. UMI. Nah, ini user Ucim. Lalu kita ada di directory mana? Masih perintah pwd. Nah, ini home Ucim ya. Banyak sekali perintah-perintahnya. Mungkin kita bisa lihat ini bagus, ada website dari Pak Ono W Purbo. Kita buka dari sini ya. Nah, ini dia. Masuk aja ke onocenter.or.id/wiki ya. Nah, ini ada Linux. Kita klik sini. Ini sangat jelas dan sangat bermanfaat dan lengkap sekali. Nah, ini ada perintah Linux A to Z ya, perintah Linux A to Z. Ini ya. Nah, ini perintah dasar Linux sangat banyak ya. Ini udah dirangkum oleh Bapak Ono. Atau sebelum ke sini kita bisa lihat di sini ya, tips mempelajari command shell di Linux. Nah, ini dia. Jadi perintah Linux itu ada di folder ini semua nih, /bin, /sbin, /usr/bin/usr/bin. Untuk melihatnya, cara melihatnya bisa pakai perintah di shell sebagai berikut ini ls. Nah, ini nanti muncul semua. Untuk mengetahui apa cara pakai perintahnya, ini cukup dengan nama perintahnya minha atau
slash slipstrip dash dash help atau man terus nama perintahnya. Kita coba ya. Tadi terminal kita buka ini. Nah ini. Kita clear dulu. ls/bin. Ini ls/bin ya, kita lihat. Nah inilah contoh perintah-perintah yang ada di folder directory bin. Nah ini kalau mau tahu misalnya apa ini seperti ini ya, misalnya link, apa itu perintahnya, atau link ya, kita misalnya ya tinggal klik ini ya, tadi link min h, link min help. Nah ini dia, ini ada lengkap cara apa tuh link. Terus misalnya kita cari lagi misalnya ini apa nih ya, bentar. Nah ini seperti ls, apa tuh ls gitu ya. ls min help, ls min help ya. Nah ini lengkap apa itu ls, opsi optionnya apa aja. Ini min l, min a apa ini kan, min a itu semua all, berarti all. Jadi kalau mau melihat perintahnya seperti misal coba bisa juga gini, man misalnya ls, ini sama ini. Nah ini lebih lengkap, deskripsinya, namanya ini lengkap banget, tinggal terus dibaca. Kalau nanti misalnya bingung bahasa Inggris, tinggal Google Translate saja. Oke. Tinggal quit, chat key, quit ya. Chat key terus quit. Terus selain itu ada di ls/sbin ya. Maksudnya kita melihat apa isi dari folder sbin. Tadi bin ya, sekarang ls kan melihat isi directory. Nah ini dia. Ini juga perintah-perintah Linux semua. Power off, mematikan berarti kan. Terus ada lagi, kita lihat lagi. Nah ini juga seperti mf move itu kan, ada zip, unzip, unzip. Kita tinggal coba lagi misalnya apa itu perintah nano ya, nano ya. Nah ini apa namanya, sintaknya atau perintahnya. Misalnya nano option di bawah ini tinggal min a, min b, min c, terus plus line kolom file. Ini seperti contohnya biasanya ada di sini di bawahnya, example. Oh nggak ada nih. Iya, jadi nano ini perintah untuk membuat file, contohnya ini ya. Kalau lebih lengkap sebentar ya. Nah ini kan deskripsinya lengkap ini. Nano is a small and friendly editor. It copies the look and feel of Pico. Jadi but is a free software. Jadi ini untuk membuat kayak file editor atau teks buat
membuat file teks, file editor, dan free ya. Nah ini lengkap sekali. Kita mau lihat tinggal, nah ini ada banyak opsi-opsinya ya. Quit. Misalnya ya, kita buat file namanya nano latihan.txt ya kan. Nah ini seperti text editor. Setelah kita tes ya, latihan 1. Oke, selesai ya. Terus di sini ada perintahnya seperti ini ya. Ada misalnya kalau mau write out, ini langsung Ctrl O. File name to write latihan teks ya. Oke, yes. Terus kita enter. Oke, writing. Terus kita quit. Kalau quit, exit, Ctrl X. Mau lihat ya, cukup juga sekali lagi nano latihan teks. Nah ini udah ke save ya. Atau bisa juga melihat teks file itu cat latihan. Kita cukup tap aja, kalau udah ada dia langsung otomatis keluar lengkap. Nah ini dia latihan 1. Oke, selesai ya kan. Ini salah contohnya ya tadi ya. Jadi semua perintah-perintah ada di sini, di folder ini ya. Folder pada Linux. Ini semua perintah-perintah komen Linux. Untuk melihatnya tinggal ls/bin, ls spasi /sbin gitu ya, semua kayak gini ya. Oke, misalnya sekarang kita lihat back. Ini perintah dasar Linux. Nah ini ya, ini kan untuk komen apa aja, perintah apa aja. Terus desa strip help ini akan menampilkan keterangan tentang pemakaian perintah ya. Ini kalau ls ya, kira lihat ya. Perintah tadi kita udah, coba kita tes ya. ls itu melihat isi directory. Ini di directory home-nya Uchim itu ada desktop, ada downloads, musik, public, template dan lain-lain ya. Ini tampilannya langsung gini. Kalau misalnya, nah ini jadi tadi ini ls-min-la itu melihat seluruh isi file pada directory aktif beserta file hidden, lalu ditampilkan layar per layar. Jadi layar per layar ya. Dan buat list ke bawah gini, dan yang hidden nih seperti titik-titik ini dia hidden, tersembunyi ya. Kalau enggak, tadi kan nggak muncul nih, kalau sebentar ya. Nah ini, jadi ini menampilkan kalau min L itu munculkan atribut file, atributnya semua file ya. Terus juga dia tapi tidak menampilkan file yang di hidden atau yang tersembunyi ya, di hide. Kalau mau menampilkan min LA enter. Nah ini seperti ini kan, titik loka, titik sudo, titik vim info, ini di hidden nih, di hide ya, jadi tersembunyi, tidak bisa kelihatan. Ini lalu misalnya, oh iya, kita juga kalau ini saya masih user ya, ini bukan admin atau super, kalau disebutnya super user ya kalau di sini. Untuk merubahnya
Ini kan sebentar ya. Nah, ini UMI berarti usernya adalah Uchim, itu masih user. Kita berubah menjadi super user atau root ya, dengan klik ketik SU, lalu passwordnya masukkan password kita ya. Nah, ini udah jadi root ya. Jadi bisa langsung SU, saya password lupa ya password adminnya. Kalau atau SU SU. Jadi ini password dari user Uchim nih, kemudian juga sebagai administrator bisa masuk ke root dengan cara SU. Kita ketik sekarang UMI ya. Nah, sekarang jadi root ya. Dan kalau root itu kayak hashtag ini pagarnya ya. Kalau string ini berarti masih user. Ini udah kuasanya privilege-nya itu menjadi administrator paling tinggi ya, super user. Selanjutnya misalnya kita coba nih ya sekarang ya, CD itu change directory. Kita lihat kita ada folder ada di mana. Tadi di home/uchim. Kalau CD misalnya CD, kalau titik ini maaf, CD spasi titik, dia akan mundur satu directory ya. Nah, di home ya. Setelah kita ls, ada apa aja di sini, ada hanya baru satu user ya. Uchim. Terus misalnya lagi kita kalau mau ke dasar ke root ya, folder root. Apa namanya? Slash ya. Oke. Nah, ini ada di folder root. Lalu kalau misalnya kita mau masuk lagi ke folder home atau home-nya Uchim ya, cd /home. Nah, kita tinggal tab aja, biasanya dia akan lanjut langsung munculkan semuanya. Nah, ini masuk lagi itu ya. Kita coba perintah lain seperti menghapus file ya, rm files, menghapus file. Tadi kita pernah buat file tesnya, teks coba atau latihan teks atau tes.txt ini kita hapus ya. rm tes. Nah, kita ls-la coba kita. Nah, sudah tidak ada ya, sudah dihapus. Menghapus file itu, terus membuat directory baru mkdir latihan ls, coba ls saja. Nah, ini ada folder, kalau yang biru-biru ini folder berarti ada folder latihan sekarang kan, sudah ada. Remove kalau menghapus directory rm dir ya, kita hapus lagi ya latihan ini ya. Oke, ls ya sudah nggak ada ya.
yang folder latihan. Nah ini kalau rm-min-r file, ini menghapus file, direktori dan subdirektorinya. Hati-hati menggunakan perintah ini apabila dengan root. Nah kalau root nih, karena root dengan mudah dapat menghapus seluruh isi file pada sistem dengan perintah di atas. Ada perintah untuk undelete di Linux. Jadi Linux nggak ada undelete. Nah ini kalau remove min-r terus nama file itu akan menghapus semua. Mungkin misalnya ya, ini direct sebentar ya, kita buat lagi. Ntar kita hapus dulu yang latihannya. Ini udah pasti hilang. Ya, sudah nggak ada ya. Nah, kalau directory juga sama, sebentar ya. Sekarang kita coba membuat directory itu ada isi filenya, lalu kita hapus satu directory. Kita sudah masuk ke directory latihan, lalu kita buat file ya dengan menggunakan nano ya. Oke. Kita lihat ada latihan 1, lalu kita udah ada ya latihan 1, kita cd pasitik 2 kali, kita kembali sini lagi. Ini sudah ada folder latihan, dalam folder latihan ini ada file tadi kan, latihan1.txt. Sekarang kita remove ya, kita menggunakan rm dulu. Nah kalau rm aja, cannot remove latihan is a directory. Oh ya, sebentar. Rm dir latihan. Nah ini kita kan menghapus directory rm dir ya, latihan. Fail to remove latihan folder directory latihan, karena directory not empty, karena tidak kosong. Misalnya kan file banyak, kita hapus satu-satu atau gimana. Kalau misalnya kita menghapus juga, pokoknya kita akan hapus isi filenya juga yang ada di directory itu dengan cara tadi ya, rm-min-r. Ini rm dir berarti ya, min-r latihan. Oh, maaf. Jadi sama ya, nggak pakai rm dir ya, rm-min-r latihan, dia sama dengan perintah menghapus file. Kalau pakai opsi R ya. Kita lihat sekarang yang latihan sudah tidak ada. Ini hilang sudah, hati-hati ya kalau menghapus rm-min-r. Nah ini lalu more ya, more ini, more ini untuk dengan tambahan perintah more, maka isi file tersebut tampilkan layar per layar. Nah ini layar per layar ya. Misalnya kita mau kasih perintah misalnya, sebentar ya. Ini belum terlalu banyak ya, sebentar.
Kalau ini kan langsung lebih panjang sebenarnya tuh, dia tidak perlahan langsung habis, langsung ke folder terakhir. Perintah pakai more ya. Nah, dia akan muncul satu baris per layar, more ya kan, pelan satu-satu bisa, atau kita menggunakan spasi. Nah, per layar. Nah, kalau Ctrl Z terus enter ya akan stop dan turun, langsung keluar lagi ya. Jadi perintahnya ini ya, pakai tanda yang di atas backslash tuh, kalau di keyboard itu ada lurus nih ya Pak, seperti apa, garis lurus ke atas itu, vertikal. Oke, ini ada banyak lagi perintah-perintah ini, seperti less file name, lihat satu file layar per layar, tekan tombol Q bila ingin keluar. Ini lagi Pico file name, edit suatu file, text file. Jadi yang kita bisa pakai Pico bisa mengedit file. Banyak sekali, ada tar min xvf ini untuk misalnya ada file tar, kita akan mengekstrak dengan tar. Gunzip nih untuk uncompress sebuah gunzip ya, uncompress sebuah file. Dan masih banyak file perintah-perintah lain lagi bisa Anda coba-coba. Nah, ini seperti pwd, hostname, wmi, ini ada kan, date, time, coba ya yang hostname. Ini nama hostname-nya, nama komputer name-nya ya. Mau lihat data date kita sorry, ini tanggal. Melihat user yang login pada komputer ya. Ini yang login pada komputer kita. Nah, ini ada jamnya, ada semua ya. Di sini banyak sekali perintah-perintah dasar. Anda bisa pelajari semua di sini. Ini add user, menambah pengguna. Ada lagi misalnya ini melihat versi Linuxnya misalnya. Versi Linux version 6.8.0 generic handle Linux Ubuntu 13.2.0 ya, di sini ada jadi Ubuntu. Terus GNU jadi ini yang apa namanya, berupa grafik. Lalu misalnya juga mau lihat file system ya. Nah, ini file sistemnya. Ada lagi print cap CPU info nih ya. Jadi semua CPU info. Nah, ini misalnya kita more ya. Nah, ini prosesornya, ini modelnya, ini ada model Intel Core i5. Dia akan mendetek semua ya, mengetahui info mengenai prosesor
CPU yang kita gunakan ya, CPU-nya, clock-nya, segala macam, cache-nya lengkap di sini. Menggunakan berapa bit, 64 dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita bisa juga lihat di sini ya, dari folder proc. Nah, ini dia file-filenya, ada semua di sini. Juga melihat info-info semua di sini, ada semua. Oke, jadi nanti Anda bisa pelajari semua di sini. Dan juga kalau mau lihat lagi di sini ada dasar Linux indeksnya. Nah, ini perintah A, B, C, D ini Pak Ono ini lengkap sekali membuat indeksnya. Di sini ada semua. R. Nah, ini ada semua ya. Terus mau shutdown, tinggal shutdown komputernya. Nah, ini dia akan men-shutdown komputer atau reboot. Ada di sini semua kan. Rename, restore, ref, dan sebagainya. Baik, demikian tutorial perintah dasar Linux, dan Anda bisa mempelajari di websitenya Kang Ono atau Pak Ono W Purbo ini di onocenter.or.id. Lengkap semua perintah-perintahnya di situ, dan juga bisa dipelajari dengan cara man perintah atau man nama perintah atau perintahnya, komennya, terus spasi dash health. Itu lengkap sekali, dan banyak tutorial-tutorial yang ada di internet. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.